dengan seseorang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan, khususnya di bidang komunikasi. Kita akan membahas bagaimana sih perjalanan seorang guru les ini. Pada kesempatan kali ini, kita bisa berbincang dengan Kak Rindi, seorang mahasiswa Poltekkes Surabaya yang juga menjadi guru les anak sekolah dasar. Terima kasih sudah bergabung dengan kami Kak Rindi. Sebelum kita mulai, mungkin bisa diperkenalkan sedikit tentang diri Anda dan bagaimana awal mula Anda terjun dalam dunia pendidikan. Ya, terima kasih untuk mengundang saya dalam podcast ini sebagai narasumber. Saya Rindi, mahasiswa dan kebetulan juga kerja freelance sebagai guru les privat. Awal mula saya ini ya untuk kerja sampingan untuk memasukkan tambahan uang jajan. Oke, Kak Rindi ini bisa ngajar les ini tuh dari mana sih? Awalnya bagaimana kok bisa tiba-tiba terjun di dunia? Kalau dibilang tiba-tiba enggak ya, karena kan emang terencana untuk kuliah dari kuliah berarti kan ada kayak nggak sesibuk itu ya, sibuk cuma pasti ada kayak cari tambahan buat tambahan jajan, tambahan ini atau yang lain. Jadi saya kayak siapa ya yang kira-kira nggak memotong waktu, benar-benar memotong waktu kuliah dan bisa untuk bermanfaat yang lain juga. Ini salah satunya guru les privat. Tuh, saya kebetulan ikut lembaga. Jadi saya daftar ke lembaganya, interview juga, terus keterima dan ya dapat siswa, jaringan siswa, dapat siswa. Terus bagaimana Kak Rindi menyampaikan materi pelajaran kepada siswa secara efektif? Nah, kebetulan kan yang saya ajar ini cuma satu ya, privat, berarti kan satu aja. Nah, metode yang saya gunakan biar siswa ini jelas, yang pertama yaitu menjelaskan dulu dasar materi yang akan diajarkan. Materi hari ini materinya ini. Terus untuk di akhir sesi saya biasanya menggunakan sesi tanya jawab, di mana bisa siswa yang tanya atau saya yang bertanya. Oke, Kak Rindi ini lesnya ini mata pelajaran apa aja ya? Saya semua mata pelajaran, tapi murid saya ini menjuru lebih ke IPA sama komunikasi. Terus Kak Rindi ini apa saja sih teknik komunikasi yang digunakan untuk memastikan siswa memahami materi pembelajaran? Teknik komunikasi untuk memastikan siswanya itu paham ya. Ya, untuk memastikan siswanya paham yaitu dengan memberi contoh-contoh, kayak misal dalam materi ini, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Kalau teknik komunikasinya ya menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami. Untuk kelas kan yang saya ajar itu kelas SD ya, berarti kan bahasa yang diserap yang didapatkan belum yang sampai kayak kita ini sebagai mahasiswa yang udah bahasa ilmiah, bahasa itu. Jadi saya berupaya untuk bahasa yang lebih sederhana. Oke, selama Kak Rindi mengajar itu ada nggak sih kendala-kendala dalam mengajar siswa tersebut? Ada ya pastinya. Kalau dalam komunikasi nih ada ya, yaitu sama kayak tadi. Misal ada ya di bukunya itu kayak bahasanya ilmiah gitu. Nah pasti anak ini tanya, ini apa mbak artinya? Gitu. Nah itu saya kayak mencoba mencari bahasa yang sederhana yang ternyata ini tuh gini. Terus bagaimana sih Kak Rindi menyesuaikan gaya mengajar dengan kebutuhan dan kemampuan siswa tersebut? Gaya mengajar ini mengikuti gaya belajarnya siswa yang saya ajar. Dari awal saya mengajar itu saya mengobservasi gitu loh. Siswa ini lebih paham gaya belajar seperti apa. Misalnya seperti visual, kinestetik, atau auditori. Nah, setelah 4 kali atau 5 kali pertemuan itu, saya baru paham gaya belajar yang diminati siswa ini, yaitu visual. Jadi siswa ini lebih paham ketika melihat gambar-gambar gitu. Jadi saya setiap pembelajarannya kayaknya ini membosankan buat siswanya, berarti saya harus memberikan visual kayak gambar-gambar yang lebih menarik atau kayak
apapun yang menarik siswa itu biar fokus terhadap pelajaran saya. Oke. Pernah nggak sih Kak Rindy waktu lagi kuliah nih tiba-tiba tuh ada kendala jadinya nggak bisa mengajar siswa tersebut? Ada. Terus bagaimana solusinya? Nah, misal kayak gitu itu alhamdulillahnya saya dapat wali ibunya siswa itu yang baik. Jadi saya koordinasikan, misal hari ini saya ada kuliah sampai malam nggak bisa ngajar, jadi saya bilang, Bu, gimana kalau diganti hari gitu. Jadi yang paling penting itu komunikasi. Terus bagaimana sih Kak Rindy memastikan bahwa siswa memahami instruksi dan materi pembelajaran tersebut? Memahami yaitu memberikan sesi dia itu bertanya. Misal dalam sudah memberikan materi ya, saya bertanya ada yang belum dipahami nggak? Kalau misal anak itu merasa kayak sudah mbak sudah dipahami, nanti yang saya bertanya, pasti dari situ saya bisa tahu, oh sini yang dia belum paham, oh sini yang dia sudah paham. Yang penting satu kuncinya tanya jawab, berdiskusi itu juga memberikan kayak memang apa bingung di ini terus didiskusikan. Tipe muridnya Kak Rindy itu yang seperti apa sih? Kayak dia tuh mudah untuk kayak dikasih materi itu kayak udah menangkapnya atau bagaimana? Alhamdulillahnya dapat murid yang gampang nangkep yang diajarin, kayak ya itulah dia gampang. Oke, lanjut nih Kak Rindy. Ada nggak sih kendala-kendala misal kayak siswa ini nggak paham, terus Kak Rindy bagaimana solusinya gitu? Nah misalkan saya tuh biasanya tahu gitu gimana kayak ekspresi wajah, komunikasi nonverbalnya dia. Itu kan ekspresi dari kayak misal, oh, ini gimana kayak gitu. Dia tapi nggak mengungkapkan kalau dia nggak paham. Jadi saya harus memahami gimana sih komunikasi nonverbalnya dia itu keluar, kayak kok dia nggak paham. Berarti saya harus mengulangi lagi apa materi bagian itu yang belum dipahami. Atau saya tanya, ini paham nggak? Tapi kadang juga ada yang dia kayak bilang paham tapi nggak paham dari itunya. Yang penting itu kayak memahami gitu. Bagaimana siswa itu mengekspresikan dirinya itu paham. Oke, dari mana sih awalnya Kak Rindy kayak terpikirkan kayak oh yaudah aku mau ngajar ngelesi anak nih, itu tuh dari mana? Atau dari waktu sekolahnya suka mengajari teman-temannya atau bagaimana? Iya, saya mulai mengenali diri bisa ini saya mengajar kayak gini dulu ya dari teman-teman saya, kayak ayo Ri ajari saya, ajari aku. Di situ dari kayak oh ternyata teman-temanku lebih nyaman ini ketika saya mengajar. Oke. Terus niatnya ini nanti sampai ngelesnya tuh sampai kapan sih? Kayak kan kuliah kan masih lama, nah itu sampai kapan? Mungkin kalau bisa ya nggak lama banget ya. Untuk waktu kuliah ini saya juga nyambi dengan les ini. Kalau mungkin sudah lulus kuliah mungkin stop sih, bisa cari kerjaan yang sesuai dengan minat saya. Kak Rindy tuh enjoy nggak sih dengan pekerjaannya sekarang, pekerjaan sampingan ini? Sangat enjoy karena kan bertemu dengan anak kecil yang kayak berinteraksi. Pasti kan anak kecil itu yang membawa vibe positif, terus asik, fun gitu, menambah energi untuk ajar terus bercanda-canda, fun banget. Berarti kalau capek kuliah terus ketemu muridnya ini langsung kayak bahagia, seneng gitu ya? Ya, bahagia. Bagaimana sih Kak Rindy mempertahankan semangat belajar dalam siswa tersebut? Iya, emang terkadang itu anak SD ya pasti kayak moodnya itu kadang malas belajar ini, malas belajar itu. Emang kadang seperti itu, dan biasanya saya kayak mengalihkan materi ini dulu. Misal saya mau memberikan materi matematika, saya mengalihkan dulu materi matematika itu. Saya kayak mengajak ngobrol, tadi sekolahnya gimana, gini-gini, mengajak dia kayak semangat dulu, semangat kayak menceritakan apa yang dia rasa, apa yang sudah dia alami tadi. Nah kalau sudah semangat, sudah fresh ini, baru saya kembalikan ke lagi materi itu. Jadi enggak sepertinya dalam belajar itu saya
memasukkan materi-materi aja. Oke, Kak Rinda mau tanya nih, kan misal besok ini tuh mau ngelesi anak tadi seperti itu, terus tapi juga ada ujian. Bagaimana cara Kak Rinda itu membagi waktu buat kayak menyiapkan materi, juga buat belajar buat ujian di kuliahnya? Nah, kalau menyiapkan materi buat ini mengajar les ini saya sudah menyiapkan dari misal dalam sebulan kan ada 8 pertemuan untuk les ini. Saya sudah menyiapkan dalam pertemuan ini materi-materinya di awal bulan. Waktu saya jadi meluangkan waktu sehari 2 kali untuk menyiapkan materi-materi mengajar ini. Jadi untuk selanjutnya saya nggak keteteran kayak ini harus mengerjakan tugas kuliah, harus menyiapkan materi gitu. Berarti sudah kayak ditata gitu ya dari awal ya. Oke, terima kasih nih Kak Indi udah mau meluangkan waktunya buat berbincang-bincang dengan kami, membagi motivasi juga buat para mahasiswa yang misalnya kalian pingin kerja sampingan nih bisa termotivasi dengan Kak Indi ini tadi. Oke, semoga Kak Indi rezekinya semakin lancar ya. Terima kasih ya Kak Indi. Ya, terima kasih juga. Oke, jadi podcast kali ini